Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bapak Muhammad Abdul Haris, SPD MSI, Guru IPA dari SMP Negeri 2 Salatiga. Kali ini kita akan mempelajari bab yang ke-7, yaitu Bumi dan Tata Surya. Sejak perjalanan pertama manusia keluar angkasa pada tahun 1961, mimpi untuk mencari tempat tinggal alternatif selain bumi semakin tinggi. Hal ini dikarenakan keadaan bumi yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Padahal Tuhan Yang Maha Esa telah menciptakan bumi dan sistem di alam semesta ini agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Mungkinkah ada bumi baru? Faktor apa yang menjadikan sebuah benda langit layak untuk manusia tinggali? Ya, kita akan mempelajari tentang sistem tata surya. Tujuan pembelajaran: 1. Belajar dapat menyebutkan berbagai benda langit dan mendeskripsikan perbedaannya, serta mengumpulkan informasi yang mendukung pendapat mengenai benda langit yang berpotensi menjadi bumi baru bagi manusia. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem besar yang disebut tata surya. Ada banyak sistem planet seperti tata surya kita di alam semesta dengan planet yang mengorbit pada bintang induk. Sistem planet kita dinamai tata surya, dalam bahasa Inggris disebut solar system, karena matahari kita dinamai Sol yang berasal dari bahasa Latin untuk matahari. Dalam bahasa Indonesia pun, matahari juga kita sebut sebagai surya. Nah, seperti apa sih tata surya? Yuk kita saksikan cuplikan video berikut ini. Planet-planet tata surya. Bentuk sistem tata surya mirip sebuah piring terbalik. Benda-benda angkasa yang berputar mengelilingi matahari dalam orbit tertentu dinamai planet-planet. Hingga 23 Agustus 2006, ada 9 planet anggota sistem tata surya. Urutan planet-planet dari yang terdekat dengan matahari. 1. Merkurius. 2. Venus. 3. Bumi. 4. Mars. 5. Jupiter. 6. Saturnus. 7. Uranus. 8. Neptunus. 9. Pluto. Dari Merkurius hingga Neptunus memiliki jalur orbit yang jelas dan berputar mengelilingi matahari dalam bidang yang sama. Sementara itu, Pluto tidak berputar mengelilingi matahari pada bidang yang sama dengan 8 planet lainnya. Jalur orbit Pluto bersinggungan dengan jalur orbit Neptunus. Namun demikian, dulu Pluto dianggap sebagai planet ke-9. Hal ini berlangsung hingga tahun 1992, ketika para astronom menemukan beberapa benda angkasa lain. Beberapa lebih besar dari Pluto yang mengelilingi matahari dalam orbit yang jelas. Jadi, dapat diklasifikasikan sebagai planet. Dengan demikian, ada alasan untuk melakukan. Iya, demikian tadi kita menyaksikan benda-benda yang ada di langit kita. Nah, apakah dalam tata surya kita hanya ada planet-planet saja? Iya, tentu tata surya kita tidak hanya berisi planet, tetapi juga benda-benda langit lainnya. Menurut NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri dari 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerak planet memutari matahari, sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama
menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada dua kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Kelompok planet merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid yang beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan ketiga, meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya. Kelompok planet terestrial atau juga biasa disebut dengan planet kuno, ancient planet, merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya. Kelompok planet Jovian atau disebut juga planet raksasa gas atau the gas giants, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas. Untuk mengenal lebih lanjut planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang terakhir ini, yaitu yang A, planet terestrial. Planet terestrial beranggotakan 1 Merkurius, yaitu planet terdekat dengan matahari. Ini bergerak cepat di lintasannya. Adapun deskripsinya adalah sebagai berikut. Masanya 0,056 kali massa bumi. Tidak punya satelit. Diameter, kandungan atmosfer, gravitasi 0,38 kali gravitasi bumi. Suhu di permukaan negatif 170 pada malam hari dan 430 derajat pada siang hari. Periode rotasi, jarak dari matahari, dan periode revolusi. 2. Venus. Venus merupakan planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari, merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat. Gerakan ini disebut gerakan retrograde. Kriterianya adalah sebagai berikut. Massa sampai dengan periode revolusi. 3. Bumi. Bumi, tempat tinggal kita ini, merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri atas nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteorit maupun energi matahari yang berlebihan. Deskripsi planet bumi adalah sebagai berikut. Memiliki satu satelit yang disebut dengan bulan. Gaya gravitasinya 9,807 dan periode revolusi 365,25 hari. 4. Mars. Mars, warna merah adalah ciri khas Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Definisinya ada sebagai berikut. B. Planet raksasa gas. Planet raksasa gas meliputi yang pertama Jupiter. Sampai hari ini Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan.
Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka Jupiter sebesar bola basket. Deskripsinya adalah sebagai berikut. Masanya 308 kali masa bumi sampai dengan periode revolusi adalah 11,8 tahun. 2. Saturnus disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameternya setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan, dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus selalu mengundang decak kagum. Demikian penampakan planet Saturnus mulai dari masa sampai dengan periode revolusi. 3. Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping. Demikian penampakan planet Uranus. Deskripsi mulai dari masa hingga periode revolusi. Planet yang keempat yang terakhir adalah Neptunus. Ini adalah planet terjauh dari matahari. Namanya Neptunus. Jaraknya dengan matahari 30 kali jarak matahari ke bumi. Penemuan Neptunus cukup unik karena jika dibandingkan dengan planet lainnya, planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan dengan cara matematis terlebih dahulu, sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Nah, demikian tadi penjelasan mengenai planet yang ada di langit kita. Mulai dari planet terestrial dan planet berbentuk gas. Nah, sekarang ayo kita buat aktivitas 7.1, model tata surya. Pada aktivitas kali ini, kalian akan membuat model tata surya dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemui di sekitar kalian. Selain agar lebih memahami tata surya, kegiatan ini juga dapat mengasah ketelitian kalian dalam pengukuran dan menggunakan pengetahuan skala yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Keterampilan yang dibutuhkan: 1. Menghitung skala peta. 2. Mengukur dengan teliti. Adapun alat dan bahan, yang pertama plastisin untuk dibentuk menjadi planet-planet dan matahari. Bisa juga menggunakan benda-benda bulat yang ada di sekitar. Sesuaikan ukuran dan tabel perbandingan yang diberikan. 2. Peta sekolah atau kelurahan tempat tinggal kalian. Dan yang ketiga, meteran. Kegiatan: perhatikan tabel berikut. Tabel 7.9 adalah perbandingan ukuran matahari dan planet dalam skala. Setelah kalian memperhatikan skala tersebut di atas, kemudian yang pertama kita lakukan, berdasarkan tabel tersebut, buatlah model tata surya bersama kelompok kalian. 2. Buatlah model planet dengan ukuran berdasarkan skala diameter yang sudah disediakan. 3. Letakkan model-model planet tersebut di atas peta. Tentukan lokasi matahari di satu titik sekolah. Kalian bisa memilih lapangan atau ruang kelas untuk meletakkan model matahari ini. 4. Letakkan model planet-planet yang sudah dibuat berdasarkan tabel perbandingan. Jika memungkinkan, letakkan planet-planet yang tergolong planet terestrial di dalam lingkungan sekolah dengan jarak sesuai skala yang sudah dihitung. 5. Tanyakan pada guru apakah memungkinkan untuk meletakkan planet raksasa gas di luar lokasi sekolah. Jika tidak memungkinkan, tandai lokasi yang sesuai dengan pengukuran kalian pada peta. Pertanyaannya: 1.
Sedekat apakah model tata surya yang kalian buat dengan skala perbandingan yang diberikan? 2. Saat mengukur jarak menggunakan meteran, tantangan apa yang kalian temui? Bagaimana kalian mengatasinya? Nah, itu adalah kegiatan yang dapat kita lakukan pada kegiatan pembelajaran di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ada suatu filosof yang disampaikan oleh Aristoteles. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.